wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Teman-teman yang baru belum ada bukunya? Mas Iqbal, Ilham, belum ada? Belum ada? Mas Faiz belum ada? Mas Halil belum ada? Mas Halil belum ada? Mas Halil belum akad ya? Masih ospek? Hari ini? Nah, biar dapat jaket juga ya. Mas Ilham belum dapat jaket. Iqbal ke kantor ya? Sudah. Belum ada ya. Masih ada bukunya? Ada. Wa yusirru, dan mensirkan biha, dengan bacaan, biha dengan qiraah yang paling bawah itu kalau halamannya sama ya. Wa yusirru, dan mensirkan biha dengannya. Nya kembali kepada apa? Nya kembali kepada apa? Wa yusirru, dan mensirkan biha dengannya. Nya kembali kepada qiraah. Ha kembali kepada qiraah. Yang di rumah sudah ketemu halamannya. Wa yusirru, dan mensirkan biha dengannya. Nya kembali kepada apa? Qiraah. Ha raji', kembali itu bahasa Arabnya raji'. Raji' kembali ilal qiraah, kepada qiraah. Illa naharon, pada siang hari. Jadi kalau siang hari bacaannya sir. Illa, kecuali al-jumu'ata, salat Jumat. Wal ida, dan salat Id. Wal kusufa, dan salat gerhana. Wal istisqa, dan salat minta hujan. Fa'inahu yajharu, maka sesungguhnya seseorang menjaharkan biha dengannya. Ini kembali kepada apa? Qiraah. Jadi sholat siang itu sholat sir. Tapi ada yang dijaharkan. Apa yang dijaharkan? Jumat, Id, gerhana, istisqa. Summa, kemudian yukabbiru, bertakbir. Siapa yang bertakbir? Summa, kemudian yukabbiru, bertakbir. Siapa yang bertakbir? Wa, seseorang. Summa, kemudian yukabiru, bertakbir seseorang, lir ruku', untuk ruku'. Wa yad'u, wa yad'u, dan meletakkan. Wa yad'u, dan meletakkan. Yadaihi, kedua tangannya. Ala, di atas, rukbataihi, dua lututnya. Kedua tangan ketika ruku ditaruh di apa? Lutut. Bukan di paha, bukan di betis. Jadi ketika ruku, kedua tangan ditaruh di paha. Paha. Apa? Lutut. Lanjut. Wa yaj'alu, dan menjadikan ra'sahu, kepalanya, hiyala, sejajar, zuhrihi, punggungnya, pundaknya.
Jadi gimana ketika ruku? Ketika ruku kepala dongak, temungkul apa sejajar dengan punggung? Sejajar. Enggak dongak. Kalau dongak enggak sejajar. Enggak temungkul. Kalau temungkul enggak sejajar. Jadi sejajar, kepala sejajar. Enggak dongak, enggak dingkluk. Enggak mendongakkan kepala, enggak juga menundukkan. Jadi sejajar. Kepala sejajar dengan punggung. Kalau ada yang dongak berarti belum pas. Atau dingkluk belum pas. Yang benar sejajar dengan punggung. Coba diperhatikan Mas Andika. Dipraktekkan. Berdiri. Ruku. Ya, jadi tidak dongak, tidak temungkul. Jazakallahu khair. Wa yaqulu dan membaca, mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Wa yukarriruhu dan mengulanginya. Berapa kali? Kalau 77 kali boleh? Boleh. Nggak ada batasan. 3 kali itu bilangan minimal yang sempurna. Jadi kalau mau sempurna, yang minimal 3 kali. Kalau sekali boleh? Boleh. Sekali boleh, Subhana rabbiyal azim, boleh. Tapi nggak sempurna. Yang sempurna 3 kali. Itu minimal. Sempurna yang minimal itu 3 kali. Kalau berdirinya panjang, rukunya dipanjangin. Apalagi? I'tidalnya dipanjangin. Apalagi? Sujudnya dipanjangin. Apalagi? Tasyahud akhirnya dipanjangin. Subhana rabbiyal azim. Apa subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Wa bihamdi? Ana bahas di buku variasi bacaan dan gerakan sholat. Subhana rabbiyal azim itu variasi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi variasi yang lain. Tetapi lafaz wa bihamdi ini terjadi pembicaraan di antara para ulama hadis. Sehingga yang lebih baik adalah mencukupkan diri dengan yang tidak ada pembicaraan. Berarti subhana rabbiyal azim. Enggak ada. Bacaan ruku. Loh, ini lagi bahas ruku. Lagi bahas ruku. Jadi subhana rabbiyal azim diulang-ulang terus. Kalau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya memang ada nas yang menunjukkan demikian. Cuma lafaz wa bihamdi ini terjadi pembicaraan tentang keabsahannya. Sehingga yang aman subhana rabbiyal azim saja. Meskipun dan tentu kita tidak langsung menyalah-nyalahkan yang membaca wa bihamdi karena terjadi perdebatan istilahnya di antara ulama ahli hadis. Lanjut. Wa in qala wa in dan jika qala membaca mengucapkan ma'adzalika berbarengan dengan yang demikian hala ruku'ihi wa sujudihi ketika ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Di dalam fikih ini, fikih as-Sa'di, selain membaca Subhana rabbiyal azim, maka juga membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, fahasanun, maka baik. Tapi saya tidak mengambil. Maksudnya saya tidak mengambil. Karena masing-masing itu variasi. Maka bacalah sendiri-sendiri. Ada kalanya Subhana rabbiyal azim. Nanti pas kesempatan lain, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nanti kesempatan lain, Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nanti kesempatan yang lain, Allahumma inni raka'tu, dan seterusnya. Ada beberapa variasi. Jadi masing-masing variasi dibaca sendiri, tidak digabung-gabung. Jelas? Nah, sama seperti pembahasan yang lalu. Ketika al-istiftah, ada yang baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang baca Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang baca Allahumma ba'id baini. Jadi variasi masing-masing, dibaca masing-masing, tidak digabung-gabung. Nah, dia juga ruku. Lanjut. Ada yang hafal ini? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang hafal? Ada yang baca ini? Baca. Yang lainnya baca ini? Baca ini? Mas Tahlil baca mana? Subhana rabbiyal azim. Nah, ini variasi yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lanjut. Summa, kemudian yarfa'u, mengangkat ra'sahu, kepalanya. Summa, kemudian yarfa'u, mengangkat ra'sahu, kepalanya. Qailan, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. In kana imaman, jika dia imam. Au munfaridan, atau sholat sendirian. Antum jadi imam. Maka ketika berdiri dari ruku, membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi antum jadi makmum, nggak baca. Jadi yang baca siapa? Imam. Sami Allahu liman hamidah. Siapa lagi yang baca selain imam? Ketika seseorang sholat sendirian. Lagi sholat qobliyah subuh. Sami Allahu liman hamidah. Karena sendirian. Jadi yang membaca imam dan orang yang sholat sendirian. Wa yaqulu aidan, dan membaca juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi imam atau orang yang sholat sendirian, Samiallahu liman hamidah, dia lanjut. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sama situ. Tapi Syekh Sa'di
Saya nggak tahu riwayatnya ini apa. Nggak disebutkan riwayatnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada kelanjutan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Enggak apa-apa, nanti antum cek, enggak apa-apa. Cuma kalau yang ditanya saya, lafadznya adalah sampai mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sampai situ. Di sini saya Sa'di ada kelanjutannya. Enggak apa-apa, nanti antum cek. Jadi jadikan bahan untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Apa? Membaca ketika ini kan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Iya, iya. Yaitu variasi yang lain. Jadi ada beberapa variasi. Ada beberapa variasi. Di antaranya kan ini. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sampai situ juga ada, atau sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlat thana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abad la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Antum sudah dapat buku yang saya tulis? Sudah? Mas Iqbal sama Mas Ilham sudah? Belum? Mas Khalil belum? Ya nanti harus dapat. Antum sudah? Belum? Sudah ya. Itu bisa dibuka-buka. Kita nulis beberapa variasi. Dan kalau bisa antum apalin. Kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini. Lanjut. Summa kemudian yasjudu sujud ala a'dha'ihi as-sab'ati. Di atas anggotanya yang 7. Summa kemudian yasjudu sujud ala di atas a'dha'ihi anggota-anggotanya as-sab'ati yang 7. Hi kembali kepada apa? Summa yasjudu ala a'dha'ihi di atas anggota-anggotanya as-sab'ati yang 7. Hi kembali kepada apa? Hi kembali kepada apa? Hi kembali kepada sujud. Kemudian sujud di atas anggota-anggota sujud yang 7. Apa saja? Apa saja? Nanti kita lihat yang di bawahnya. Apa saja 7? Kama sebagaimana qala bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Umirtu, aku diperintahkan an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dhumin di atas 7 tulang. Aku disuruh sujud di atas 7 tulang. Aku disuruh sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, di atas ini apa? Dahi. Di atas dahi. Wa asyara biyadi ila anfihi. Ketika Nabi mengatakan jabha dahi, beliau memberi syarat kepada hidungnya. Gini. Berarti sujud benar ketika dahi nempel di lantai, hidung juga nempel. Kalau dahi nempel di lantai, hidungnya terangkat, sujudnya nggak benar. Saya ulangi lagi. Soalnya Nabi mengatakan jabha dahi wa asyara ila anfihi, dan Nabi mengisyaratkan kepada hidungnya.
Berarti sujud ketika dahi nempel di lantai, hidung juga harus nempel. Kalau hidungnya terangkat, sujudnya nggak benar. Berarti bisa jadi yang ditekan sininya terangkat, nggak benar. Hidung harus nempel, kecuali nggak punya hidung ya, kecuali nggak punya hidung. Atau hidungnya mancung ke dalam. Karena sepesek-peseknya orang, mesti hidungnya di atas, hidungnya mesti ke depan, sepesek-peseknya orang. Jadi ketika sujud di atas dahi, hidung mesti harus nempel. Lo nggak bisa, saya hidungnya pesek, sepesek-peseknya orang, mesti masih di atas dahinya. Kecuali kalau mancung ke dalam. Jadi hidung harus nempel. Ini antum bisa melihat teman-teman antum atau kaum muslimin banyak yang ketika sujud dahi nempel di lantai, hidungnya terangkat. Hidungnya nggak nempel, nggak benar. Sehingga kalau mesti berbekas warna hitam di sini, kan ada kulit yang sensitif. Sehingga banyak sujud menjadikan hitam. Hitamnya di sini. Kalau hitamnya di sini nggak benar berarti. Kalau hitamnya di sini berarti nggak benar. Karena sujudnya hidung terangkat. Jelas? Lanjut. Wal kaffaini, apa kaffaini? Dua telapak tangan. Sudah berapa? 3. Warrukbataini, 2 lutut. Sudah berapa? 5. Watrafil qadamaini, dan ujung jari-jari 2 telapak kaki. Telapak kaki 2. Jadi 5 tambah 2 berapa? 7. Nah, telapak kaki yang dimaksud adalah jari jemarinya. Jadi jari jemari tidak terangkat, tapi jari-jari itu nempel di lantai. Lanjut. Wa yaqulu, dan membaca subhana rabbiyal a'la. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir. Wa yajlisu, dan duduk. Ala rijlihil yusra, di atas kakinya yang kiri. Duduk di atas kakinya yang kiri. Wayan sibul yumna, dan memberdirikan kaki yang kanan. Wahwal iftirash, inilah yang disebut dengan iftirash. Coba Mas seperti pada sana Mas Ul. Ya, yang jadi duduk di atas kaki yang kiri, kaki yang kanan diberdirikan. Duduk di atas kaki yang kiri, kaki yang kanan diberdirikan. Kalau dua-duanya didudukin nggak benar. Coba praktek dua-duanya didudukin. Dua-duanya didudukin. Nah ini nggak benar. Jadi yang didudukin kaki kiri, kanan berdirikan. Yang di rumah nggak bisa lihat ya. Hah? Ya jangan. Oh, ya, jangan. Ya gitu ya. Tapi insya Allah yang di rumah bisa dipahami. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, caranya gimana? Duduk di atas kaki kirinya, kaki kanannya
diberdirikan. Kalau didudukin semuanya, nggak boleh. Malah diberdirikan semuanya boleh. Malah diberdirikan semua, telapaknya boleh. Coba Mas Uul, praktek diberdirikan semuanya. Antum rapat dong. Nah ini malah boleh. Kalau didudukin semuanya nggak boleh. Ya, lanjut. Wa yaf'alu dzalika. Dia berbuat yang demikian fi jami'i jilsatis sholati. Di dalam seluruh duduk-duduknya sholat. Iftirashun, yaitu iftiros. Cara namanya iftiros tadi ya, yang duduk di atas kaki kiri dan yang kanan telapak kaki kanannya diberdirikan namanya iftirosh. Illa kecuali fitasyahud al-akhir pada tahiyat akhir. Fa'innahu maka sesungguhnya dia ditawarrukin dengan tawarruk. Biaya jelisa dengan cara duduk, biaya jelisa dengan duduk alal ardi di atas lantai. Wa yukhriju rijlahul yusra, wa yukhriju dan mengeluarkan rijlahu al yusra, kakinya yang kiri, minal khalfil aimani, dari minal khalfil aimani, dari belakang kanan. Istilahnya belakang kanan. Coba praktekkan dulu nanti jelas. Ul. Tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal duduk di kaki kiri ya. Sekarang tidak duduk di kaki kiri tapi duduk di apa? Di lantai. Dan kaki kirinya kemana? Dikeluarkan. Kaki kirinya dikeluarkan. Keluarkannya kemana? Belakang kanan. Maksudnya belakang itu bagian paling bawah. Maksudnya belakang bagian paling bawah. Ke belakang kanan. Antum nggak bisa berdiri ini telapak kakinya. Berdirikan. Susah kayaknya. Ya, coba lihat. Bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal duduknya di atas kaki kiri, kaki kanan diberdirikan. Kalau tasyahud akhir duduk di atas lantai. Kaki kanan tetap berdiri. Telapak kaki kanan tetap berdiri. Kaki kirinya kemana? Min khalfil aiman, di belakang kanan. Maksudnya bagian bawah. Nggak lewat bawah, lewat atas. Ya gimana? Sama. Oh, rokat dua. Iya, iya bagus. Iya, kalau 2 rakaat ada pembahasan. Ya. Jadi sekarang kita membahas rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu ya. Kalau 2 memang ada pembahasan tersendiri. Ya. Nah, wa yaqulu, dan dia membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afiri. Ada berapa lafaz? Ada berapa lafaz? Rabbighfirli warhamni.
wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Berapa lafaz? 6. Kalau ada banyak variasi, ada yang Rabbi firli, ada yang Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada yang lain-lainnya macam-macam. Antum pastikan yang mana bacanya. Yang paling selamat kalau misalnya belum hafal, apa? Rabbi firli, paling selamat. Kalau belum hafal. Tapi kalau antum harus menghafal. Kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini. Ada beberapa variasi. Nanti dilihat di buku saya, yang belum dapat, bilang, biar dapat. Ya, jangan sampai nggak dapat. Paling aman tuh Rabbil Fudli. Nah, kalau antum baca wa'fu anni nggak ada dalilnya. Ada yang baca Rabbil Fudli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni wa'fu anni. Wa'fu anni nggak ada dalilnya. Wa'fu anni nggak ada dalilnya. Jadi kalau kata Imam An-Nawawi, kalau mau dibaca keseluruhannya jumlahnya 7. Bukan 8, 7. Enggak ada wa'fu anni. Summa kemudian yasjudu sujud atsaniyata yang kedua kal ula seperti yang pertama. Kan tadinya sujud dan duduk di antara dua sujud dan sujud lagi. Maka summa kemudian yasjudu sujud atsaniyata yang kedua kal ula seperti yang pertama. Summa kemudian yanhadu bangkit. Nahadha yanhadu nahdotan bangkit. Kalau kebangkitan ulama apa? Nahadha yanhadu nahdotan. Waman hadon fahuwa nahidun. Kalau kebangkitan ulama, nahdotul ulama. Naam. Nahdoh kebangkitan. Nahadha yanhadu. Kemudian bangkit. Mukabbiron. Dengan bertakbir. Ala sadrihi. Di atas. Maaf. Ala suduri qadamehi. Di atas punggung kedua telapak kakinya. Antum bayangkan gimana bangkitnya di atas punggung kedua telapak kaki. Coba antum bayangkan. Coba Mas Ul praktek. Antum sudah sujud kedua. Antum sujud kedua. Sekarang mau bangkit berdiri. Sekarang bangkit berdiri. Ayo. Terus sudur bukan punggung ya, bukan punggung. Kalau punggung itu zuhur. Punggung itu ini telapak kaki, ya. Telapak kaki. Yang bagian ini ya bawahnya, bukan punggung. Apa namanya? Jadi telapak kaki kan seperti telapak kaki. Atas bawah telapak kaki. Coba praktek lagi. Kalau ini punggung, ini suduru qadamahi, jadi berdiri di atas ini. Coba.
Coba antum rukuk, sujud, sujud, kemudian berdiri. Yang dimaksud sudur itu begini ya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, kita praktekkan. Nah, kita kan sujud ya, kita sujud ya. Iya, iya, iya. Kemudian berdiri. Ini gini. Ulangi lagi. Ya, ini yang dimaksud begini. Begini. Ini ya, ini kita sujud. Dan kita berdiri kan di atas ini. Ah, gini. Tapi antum baca di bawahnya. Antum baca di bawahnya, keterangan di hasyiyah, di footnote bawah. Lam yathbut, tidak kokoh, tidak sabit. Hada ini. Amma sahih, adapun yang sahih, al-i'timad 'alal yadaini. Al-i'timad bersandar 'alal yadaini di atas dua tangan. Jadi bukan bersandar pada dua telapak kaki, tapi bersandar pada dua telapak tangan. Nah, tadi yang kita praktekkan bersandar pada telapak kaki, gini ya. Perlu kita berdiri kan? Jelas? Nah, tetapi yang sahih, i'timadnya bukan di atas telapak kaki, tapi i'timadnya pada tangan. Nah, kita kan sujud ya. Dan kita mau berdiri ya. Ya, gini. Jelas? Jadi bersandarnya pada tangan, bukan pada kaki. Tetapi yang dimaksud dalam buku antum itu bersandarnya pada kaki. Saya ulangi lagi. Sujud ini ya. Nah, jelas? Ini dalam hasyiyahnya, dalam footnote-nya huruf sahih. Yang saya bersandar pada tangan. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Ya. Nah, kita mau berdiri. Kita mau berdiri, ya. Tangannya bersandar pada tangan. Jelas? Kelihatan nggak di situ? Nah. Antum pernah melihat orang ketika bangkit dari sujud mau berdiri, i'timad ala suduri qadamehi, bersandarnya pada kedua telapak kaki, pernah lihat? Ya, karena memang as-Sa'di fikihnya seperti itu. Coba tuh praktekkan dua-duanya. Mas'ul. Nah, antum sujud, sekarang praktek yang sesuai as-Sa'di. Nah, sekarang yang sesuai dengan hasyiyah, footnote. Duduk dulu, kemudian berdiri, bersandar pada tangan. Jelas? Nah. Wa yusalli ar-rak'at tsaniyata kal ula. Kemudian dia sholat rakaat yang kedua sama persis seperti rakaat yang pertama. Jadi diringkas. Rakaat kedua sama seperti yang pertama gitu. Yang pertama rukunya baca ini, i'tidalnya baca ini, sujudnya baca ini. Nah, yang kedua juga sama. Tsumma wa yusalli, dan dia sholat ar-rak'at tsaniyata pada rakaat yang kedua kal ula seperti yang pertama. Tsumma, kemudian ya jelisu, duduk lit tasyahud al-awal, untuk tasyahud awal. Sampai sini dulu ada yang dibahas. 6. Boleh. Bangkitnya dari sujud mau ke berdiri, tangannya ngepal, boleh, namanya ajen, boleh. 6 ya. Dan lagi?
Masya Allah, pertanyaan bagus. Tadi kedua telapak tangan di mana ketika ruku? Lutut. Ini memang ini belum menjelaskan tata caranya. Di lutut dan bersandar pada lutut. Kemudian jari-jari dibuka. Jari-jari dibuka, memegangi lutut, bersandar di lutut. Coba antum berdiri. Nah, seperti itu. Jadi di lutut dibuka, megangin lutut. Enggak. Karena kalau namanya merapatkan, jari-jari dibuka. Nah, antum rukuk apa sujud? Rukuk coba gimana? Wah, antum terlalu ke bawah. Terlalu ke atas. Matanya menghadap tempat sujud. Nah, jadi bersandar, saya bilang bersandar. Bersandar pada kedua lutut. Dan antum ruku sepanjang berapa durasinya nggak capek. Jadi bersandar pada lutut. Bukan tidak bersandar. Coba antum praktekkan bersandar apa nggak kira-kira? Antum capek kalau nggak bersandar. Itu kan nggak bersandar. Sudah benar ya, tadi. Tapi antum bersandar. Antum bersandar. Ya, sudah betul. Tapi kalau misalnya nggak bersandar gini, jadi kayak apa ya? Kayak antum bikin kayu model gini dan kayunya nggak dicagak, nggak tahu nggak dicagak. Kan gini, capek, cagak, dicagak. Nah, tangan itu ibaratnya cagak. Jelas? Bersandar. Antum baca subhana rabbiyal azim berapa kali pun nggak capek. Soalnya antum bersandar. Bersandar pada lutut dan tangannya agak bengkok keluar. Tangannya agak bengkok keluar karena bersandar. Baik, ada lagi? Mengangkat tangan dalam sholat ada 4 kali, ada 4 tempat. Kan tasyahud akhir ya. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum berdiri, angkat tangan apa enggak? Itu pertanyaannya. Karena kan yang telah diketahui bangkit dari tasyahud awal. Nah, sekarang ceritanya atau kejadiannya antum masbuk. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kan berdiri. Nah, ketika berdiri, angkat tangan apa enggak ya? Angkat tangan apa enggak? Angkat tangan apa enggak? Angkat tangan apa enggak? Angkat tangan apa enggak? Sekarang begini, yang sudah antum praktekkan, bukan berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan yang sudah antum praktekkan. Biasanya bagaimana? Angkat tangan. Nah, itu antum praktekkan, antum tanggung jawab ilmunya. PR. Karena antum mempraktekkan, antum tanggung jawab ilmunya. PR. Sudah berapa PR? Mana yang nulis kemarin ya? Ini Mas ini nulis. Ada berapa PR? 7 sudah ada. 7. Nanti coba PR-nya di-share ke teman-teman. Di-share PR-nya ke teman-teman biar semuanya mengerjakan PR-nya. Banyak itu sudah 7. Sekarang yang ke-7. 7 apa 6 gitu ya. Yang sudah diketahui bangkit dari tasyahud awal angkat tangan. Sekarang gimana kalau masbuk? Imamnya salam, kita masbuk, berarti kan habis tasyahud akhir berdiri, angkat tangan apa enggak? Antum berdasarkan yang telah dikerjakan selama ini angkat tangan. Bertanggung jawab ilmunya dari mana.
Kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau belum, cari biar sesuai. PR, yang di rumah juga PR. Ada PR yang lalu, antum bisa bacakan semua Mas Adi PR-nya. Buku, buku satunya. Share nanti di grup. Akhwat juga dikasih PR ini ya, biar mencari, biar mencari jawaban. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Di rumah ada? Nggak ada. Berapa orang ikut? Tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.